Oke, jadi dalam video ini perkenalkan kembali saya Devin Elektro 21 sebagai atlet kendali. Nah, di sini teman-teman praktikan kalian dalam video ini saya akan coba menjelaskan untuk eh, desain pengendali di state space itu ada apa aja. Jadi desain pengendali state space itu ada state feedback controller sama output feedback controller gitu. Nah, itu kan kalian pelajari ada controllability matrix sama observability matrix itu udah ada di modul sama di video di mas ya gitu. Gitu. Nah, video di mas ini kalau misalnya kita lihat, nah ini nanti udah ada ya, ini bakal dilihat nanti gitu. Nah nanti kalian lihat, nah habis itu nah buat state feedback controller itu kan udah ada perhitungannya di udah ada cara perhitungannya di modul. Nah yang belum ada itu atau yang belum detail itu yang ini, yang state feedback, output feedback controller ya, gitu. Nah jadi uh, output feedback controller itu apa? Output feedback controller itu sebenarnya sama kayak uh, mirip kayak state feedback controller, tapi dia menggunakan observability matrix gitu. Jadi kalian selama ini kan ngitungnya controllability matrix saja buat ngitung atau buat mencari state feedback controller. Nah, kalau observability matrix buat apa? Ya buat mencari dia sistemnya observable apa enggak gitu kan. Nah, tapi di sini ada untuk mendesain namanya output feedback. Output feedback controller gitu ya. Output feedback controller. Nah, di sini eh, nanti itu bentukannya gini. Jadi kalau state feedback controller, ini kita ke kalau state feedback controller kan begini. Nah, nah ini kalau state feedback controller ya. Oke. Nah, ini kalau state feedback controller udah sesuai sama di video yang kemarin ya. Video yang udah ada di Mas, itu ini state feedback. State feedback controller. Nah, di mana state feedbacknya di sini ya. Tuh. Itu nanti yang kalian cari gitu, Kak. Kayak gitu ya. Nah, dengan catatan bahwa A, B, C ini udah dalam controllable canonical form atau CCF. Nah, cara cari CCF gimana itu dari di modul juga. Nah, nanti kalau kalian udah ubah ke CCF, ketemu K, K-nya kalian balikin lagi ya ke yang sebelumnya, gitu, ke sebelum CCF, gitu. Nah, yang N ini atau mungkin kalau nanti itu namanya KR, kalau di apa di programnya saya tulisnya KR gitu. Nah, itu yang buat menghilangkan steady state error gitu. Di modul ada dua cara, proportional gain sama apa? Sama integral gain atau integral control. Itu. Tapi di sini kita pakainya yang proportional gain aja. Gitu. Oke. Okay. Nah, em, setelah ini, nah kita baru masuk ke yang namanya output feedback controller. Apa itu? Itu adalah yang menggunakan namanya state estimator. Nah, state estimator itu seperti apa? Dia itu kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kalau di dunia nyata itu, plant itu tidak bisa kita apa-apain. Jadi, dia bentukannya seperti ini. Ini input ya, input RT itu. Inputnya RT, kasih feedback, kasih apa? Proportional gain. Terus di sini ada plus minus ya, summing junction. Nah ini baru, nah jadi sebenarnya itu nanti gini.
Dia diambil dulu ke atas, tuh, gitu. Nah ini isinya nanti plant-nya nih, plant. Ya. Nah plant-nya ini isinya ya, coba didetailin aja deh. Nah plant ini isinya yang itu tadi, yang ada matriks apa, matriks A, B, C, D itu ya, gitu. Nah ini itu isinya berarti di sini matriks B ya, matriks input ya, matriks input, terus ini plus plus, ini feedback ini matriks A, ya. Terus di sini biasa integrator ya, super S. Nah nanti di sini bakalan uh, initial condition ya, masuk initial condition kalau ada. Nah terus ini isinya adalah uh, state vectornya, apa? State vectornya benar, state vectornya. Terus ini baru outputnya, gitu ya. Ini matriks C di sini, gitu. Ini matriks C. Nah ini Y. Nah kalau ada D di mana? D itu posisinya dia feed forward matrix kan. Kalau feed forward berarti dia di atas ini ya. Itulah, itu kayak gitu. D matrix itu. Nah, ini biar lebih jelas. Atau gini aja. Feed forward berarti dia dari input langsung ke output ya. Ini matrix D. Itu. Oke. Langsung ke sini. Ini di berarti ada summing junction. Plus plus gitu ya. Nah, kalau nggak ada D ya udah berarti yang ini aja. Gitu. Oke, ini nanti kita bisa. Nah, sekarang ini jadi plant itu yang mana? Plant itu kan yang atas ini. Ini plant nih. Ya. Jadi masukannya U ya. Ini U nih. Ini U. Nah, tuh. Ini U. Berarti ke atas ini juga U nih. Gitu. Nah, ini apa? Ini tuh plantnya nih. Gitu. Ini sampai sini. Ini nih plant. Plant. Itu ya. Nah, yang namanya observer, kalian ngitung observability matrix itu buat hitung observer. Observer tuh di mana? Atau bahasa lainnya estimator. Estimator tuh di mana? Estimator di sini. Entah. Estimator itu, nah, estimator di sini masuknya. Nah, ini berarti kan ini kan masuknya nih U juga nih, ya kan? Ini kan ke atas U, ke sini juga U. Nah, estimator tuh nanti di dalam ini nih. Dia bentukannya kayak gimana? Bentukannya sama aja kayak gini, sama kayak ini. Nah, gambar ulang deh. Bentukannya sama kayak gini. Ini biar warna lain. Eh, jangan deh. Ya, bentukannya sama. Tapi di sini apa di sini? Di sini dia B apa ya istilahnya? Eh, B BS aja lah. B estimator. B, itu B estimator. Atau nggak jangan deh, B aja nggak apa-apa. Nanti tergantung soalnya B-nya kalian pakai buat apa. Gitu. Nah ini baru nih sama juga. Jadi tuh dia kayak apa ya istilahnya? Nge-copy dari ngebuat kopian dari plante ini. Gitu. Jadi dia sama persis nanti bentukannya. Isinya juga harusnya sama persis gitu ya. Itu. Nah, ini gini. Nah ini tapi bedanya di sini aja sih. Dia topi ya. Karena apa? Karena estimator ya. Jadi ini masuk ke sini dia head juga ya topi gitu. Jadi kalau
namanya estimator itu dia biasanya ditandai sama topi head gitu ya. Kalau head berarti dia ya namanya estimasi gitu ya atau perkiraan gitu. Perkiraan dari sistem sebenarnya. Gitu. Ini sama juga C, ini juga sama berarti. Tuh, ini D. Kalau kalau ada D ya ada D. Kalau nggak ada D ya udah berarti sampai C aja. Itu ini plus ini plus plus. Nah ini outputnya apa? Outputnya Y head gitu kan. Gitu. Nah, ini outputnya Y head. Nah ini apa? Inilah namanya estimator gitu. Itu. Ini adalah state feedback, state estimator gitu. Kayak gitu. Nah itu ya. Ini namanya state estimator. Nah kalau state estimator itu berarti nanti keluarannya apa? Nah kalau di namanya deh. Namanya berarti kan state estimator. Keluarannya berarti dia mengestimasi state gitu kan. Berarti keluarannya adalah harusnya nanti ini X topi ini nanti keluarannya gitu. Kayak gitu. Nah, oke. Okay. Ini habis itu kelanjutannya gimana nih? Kelanjutannya itu dia berarti, oh bentar, ini belum kelar nih estimatornya. Hmm, apa dulu deh. Nah, ini harusnya ada begini lagi nih tambahannya. Nah, Y topi ini arahnya diapain gitu kan? Y topi ini sebenarnya dia dibandingin. Jadi ini gue saya kasih ini, bentar, ini. Nah, ini saya kasih di sini dia berarti ini output yang plantnya itu masuk ke sini, ya plus. Nah, output estimator masuk ke sini minus. Dia cari selisihnya. Selisihnya itu error ya, error gitu ya. Nah, error ini nanti dia bakalan hmm, masuk ke ini ada namanya itu tadi vektor L yang kalian bakal cari gitu. Kalau di controller kan L ya, apa K ya ini kan. Nah, ini L di sini. Nah, jadi kalian ubah ubah ABCD-nya ini ke observable canonical form. Habis itu nanti ketemu L, nah terus ditransformasi balik. Selalu kayak gitu, gitu. Karena eh, kalian kalau misalnya bikin dia awalnya bukan observable canonical form, terus kalian ubah, itu kalian ngubah sistemnya sebenarnya. Jadi kalian harus transformasi balik kalau udah gitu. Nah, oke. Okay. Nah, di sini, nah ini kalian, ini kan plus, plus, sudah ada lagi plus satu lagi di sini. Dia dari mana? Dia dari sini. Tuh. Gitu. Dia dari sini. Nah, ini masuknya ke sini. Plus juga. Gitu. Kayak gitu. Nah, inilah namanya state estimator tuh namanya ini. Gitu. Sampai bawah ini dia. Gitu ya. Sampai bawah. Gitu. Nah, terus outputnya apa nih? Ini kan ada input doang nih. U doang nih. Ya kan? Biasanya kan outputnya Y. Tapi Y kan bukan sebagai output. Dia kan dibalikin lagi tuh. Outputnya apa? Outputnya ya ini. X vector head ini. Gitu. Ini kan berarti di sini dia X vector dot head ya. Gitu kan? Nah, ini X vector head ini yang jadi outputnya. Nah, outputnya dia kemana? Outputnya dia ke belakang ini nih, ke sini. Gitu. Nah, outputnya dia ini nanti. Ini keluar. Nah, ini baru kalian taruh K-nya. Gitu. Jadi, state estimator itu bekerja sama sama state feedback controller. Gitu.
Nah, inilah kayak gini. Nah, ini di sini dikasih warna ini. Ini namanya state feedback controller ya, controller itu. Gitu. Jadi ada estimator, ada controller. Nah, seluruh ini disebut sebagai output feedback controller. Gitu. Nah, ini biar lebih jelas ini. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama nih KR itu ya proportional gain, bisa juga diganti pakai integral gain. Pokoknya dia membuat steady state errornya 0 gitu. Nah, kayak gini nih bentuk aslinya atau bentuk bentuk sederhananya itu kayak gini. Nih, bentuk sederhananya. Tuh. Dia input R, KR, terus plus minus ya di dicari selisihnya. Nanti masuklah ini namanya sinyal kendali. Masuk sinyal kendali ke plan sama ke estimator. Nah, plan keluarannya Y, terus nanti ini uh, dari Y masuk nih ke estimator. Outputnya dia ini masuk kan ke estimator kan. Baru diselisihin sama Y headnya. Keluar error, feedback lagi ke state estimatornya. Gitu. Keluarannya nanti di sini X head itu ya. X topi. X head keluar masuk ke K. Gitu. Seperti itu. Yang ini namanya output feedback controller. Jadi kalau di modul kan sebenarnya ada tuh eh, cara ngitung K gimana. Ada juga eh, controllable matrix sama observability matrix. Nah, observability matrix itu dipakai buat apa? Dipakai buat ngitung L ini. Gitu. Dengan konfigurasi seperti ini. Oke. Nah, mungkin buat cara ngitung L itu caranya gimana? Nah, ini seperti ini. Hmm. Nah, jadi kalian sebenarnya kalau udah ngitung K, gitu, mulai ngitung K, nanti udah ketemu matriks ABCD kontrol di dalam bentuk controllable canonical form, itu sebenarnya udah bisa langsung buat ngitung yang observable juga. Jadi ada triknya nih sebenarnya. Yang triknya seperti ini. Kalian kalau ngitung controllability matrix gitu, ini, ini. Nah, jadi kalau controllability matrix ya, itu kan pakai apa dia? Ini gue misalin QC ya. Itu QC itu kan dia B matriks ya B, AB dan seterusnya sampai A pangkat N-1 kali B ya. Gitu. Nah, ini N-1 sampai apa ya? Sampai ordernya berapa gitu. Kalau dia order 3 ya berarti A pangkat 2, order 4 berarti A pangkat 3 gitu. Kayak gitu. Nah, kalau observability matrix ada di modul juga ya ini. Observability matrix itu apa? Observability matrix itu Q, ini saya misalnya QO ya, Q observer itu ke bawah ya dia, ciri khasnya ke bawah. C, CA, terusnya sampai C, A pangkat N min 1 gitu ya. Oke, nah ini untuk observability sama controllability. Oke, nah untuk mengubah matriks ABCD menjadi namanya OCF. Ini berarti CCF sama ini berarti OCF. Itu kalian butuh matriks
namanya TC ya. Kalau observable apa? Kalau controllable. Kalau observability kalian butuh TO. Ini sebenarnya matriks transformasi controllable sama matriks transformasi observable. Nah, gimana cara carinya? Ada juga di modul nih yang TC. Yang TC dia eh, T kecil, T A, T A, dan seterusnya sampai T A pangkat N minus 1. Gitu ya. Nah, T itu apa? T itu adalah eh, nah, T itu adalah kalau di observable di controllable ya, beda sama ini. Nih, T. Nah, T itu adalah dia tuh vektor paling bawah. Kalau di controllable dia tuh vektor paling bawah dari misalnya ada ini deh, ada QC. Jadi kalian kan hitung QC inverse nanti. Nah, QC inverse itu ada berapa nih suatu. Nah, baris paling bawahnya ini adalah T gitu ya. Gitu. Nah, bedanya kalau di TO apa? TO itu dia, nah, TO itu dia sama juga, tapi dia T, T, apa? T, T, terus T, A, AT, sama A kuadrat, eh, A pangkat, ini sampai A pangkat N min 1 T gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau TC dia ke bawah, TE di kanan, di kiri semua. Kalau TO, TE di kanan semua, dan dia nyamping gitu, mendatar. Nah, ini kalian cari eh, berarti kalian cari QC inverse nanti ya. QO inverse. Sama juga kayak ini. Kalian cari QO inverse ya. Nanti kan dapat matriks bla 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 gitu ya. Eh, enggak biar jelas ini. Kalian dapat matriks begini ya nanti. Kayak gitu. Nah, T T di controllable, kalau T controllable paling bawah, kalau T observable dia di paling kanan. Ini T-nya. Gitu. Kayak gitu. Makanya ini dia bentukannya ke samping ya dia. Kalau ini ke bawah karena dia di nyamping di sini. Gitu. Oke. Nah, terus cara carinya buat transformasinya gimana? Sama aja. Kalian butuh controllable dulu ya. TC inverse kan. Buat cari apa? AC itu sama dengan apa? TC A TC inverse ya. Terus BC itu sama dengan TC kali B ya. Habis itu CC itu sama dengan C kali TC inverse ya. Itu. Kalau DC itu sama aja D gitu ya. Nggak berubah dia. Gitu. Nah, sekarang kalau di controllable, kalau di merancang controller, kan dia ada di modul ya. Kalau observer gimana? Observable. Dia berarti kalian butuh TO inverse sama ya. Terus hitung AO itu adalah apa? Balik aja gitu. BO gimana? Sama aja, balik aja. Berarti B inverse salah. B kali TO inverse ya. CO gimana? Sama juga, dibalik. Berarti dia TO kali C gitu. Oh, sorry. Kebang. Dia harusnya TO inverse kali B, terus ini C kali TO gitu ya. Oh, susunannya sama sama ini.
tapi bedanya pakai inverse sama enggaknya gitu. Nah, kalau DO sama kayak D aja gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini ini sebenarnya kalian nggak perlu cari satu-satu begini. Jadi kalau kan kalian ngitung controller dulu kan, ini udah dapet nih. Nah, itu sebenarnya ada cara yang lebih cepat nih. Jadi kalau kalian ngitung observer, kalian nggak perlu ngitung dari awal lagi begini. Tapi itu sebenarnya tinggal. Tapi kalau tetap diminta membuktikan dia observer apa enggak, kalian tetap butuh observability matrix ya. Nanti ngitung determinan, ya. Determinan QO itu nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Ini juga sama nih. Determinan QC itu nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini sebenarnya kalian kalau udah ngitung ini, ABCD yang controller udah ketemu, itu sebenarnya ada hubungannya nih. Nah, hubungannya apa? Kalau CCF, kalian mau transformasi jadi OCF, itu AC, dia bakal jadi apa? Bakal jadi AO transpose, gitu. Sorry. Bakal jadi AC transpose, ini sama dengan AO, gitu. Nah, BC itu bakal jadi apa dia? Bakal jadi, uh, eh, oh ya, BC itu bakal jadi, dia kan harusnya jadi BO ya. Jadi B observer begini. Nah, itu sama dengan CC transpose. Nah, ini kan nanti CC dia kan jadi DC transpose. Jadi CO. Nah, kalau DC ya tetap sama aja. Dia bakalan jadi DC tetap. Gak berubah gitu. Kayak gitu. Nah, ini cara cepat ya buat kalian. Kan biasanya kalian ngitung controller dulu kan. Karena controller lebih penting. Jadi kalian hitungnya controller dulu. Karena ini juga butuh controller ya di state estimator. Gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, paling begitu. Nah, jadi untuk ini nanti apalagi ya? Oh, mungkin buat soalnya nanti kan kalian butuh apa aja nih? Kalau di modulnya nanti kan kalian ada untuk pole placement. Jadi ini namanya nanti kalian buat ngitung apa ngerjain desired pole-nya. Desired pole-nya itu kan butuh. Nah, jadi bahas juga dikit ini. Desired pole. Nah, desired pole itu bisa dikasih tahu langsung pole-nya berapa-berapa aja, misalnya S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, dan seterusnya. Tapi bisa juga dari, kayak kemarin ya, settling time, 4 per zeta omega n. Bisa juga dari peak time, pi per omega d. Ya. Jadi diingat-ingat lagi nih, omega n akar 1 min zeta kuadrat. Tuh. Bisa juga dari zeta-nya. Zeta kalian cari dari persen overshoot. Tuh, ada juga tuh di modul tuh. Jadi nanti pulse desired-nya nggak langsung dikasih tahu gitu. Nah, dia bisa real, bisa imaginer ya. Bisa kompleks, sorry. Bisa kompleks. Gitu. Nah, ini kan ln kuadrat persen OS bagi 100 akar Pi kuadrat persen OS bagi 100 gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini bisa dari zeta ini. Kalau rise time kayaknya enggak sih. Rise time soalnya butuh uh, estimasi sendiri. Tapi yang udah pasti ada fix rumusnya tiga ini ya. Gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin dari sekian dari saya untuk video ini. Good luck untuk praktikumnya. Terima kasih.